Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam ayat ini tentu ada pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita hadapi. Tidak selalu senang, tapi ada hal-hal yang secara jasmaniah saya sebagai pikul Tuhan, kenapa saya mengalami seperti ini? Karena pengalaman kita nggak selalu indah. Makanya kita punya pengalaman sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi Tuhan berfirman Roma 8 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Hal yang pertama kita pahami bahwa apapun yang kita sedang hadapi, janji Tuhan digenapi bahwa sekali-kali Dia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, bahkan memberikan kekuatan kita pada waktunya. Ini yang pertama kita pegang. Jadi dasar kita, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ayat ini jelas buat kita bahwa jaminan Tuhan itu luar biasa. Tapi bagi siapakah yang mengerti rahasia ini? Bagi orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena ngikut Tuhan itu enggak selalu hal-hal senang. Tetapi Tuhan izinkan hal-hal susah secara badania. Dan kita alami. Tuhan izinkan juga krisis yang kita hadapi. Tapi Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, apa maksudnya mendatangkan kebaikan? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam kondisi krisis, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi masalah, di sana Tuhan menyatakan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Apa yang Tuhan nyatakan? Kita baikkan sekolah. Peningkatan-peningkatan rohani itu terjadi ketika kita menghadapi satu pengalaman dalam hidup ini. Bukan hal-hal menyenangkan. Ada sebagian orang berpandangan ikut Tuhan selalu indah. Ikut Tuhan selalu senang. Ikut Tuhan tidak ada masalah. Inilah pandangan yang kadang-kadang sangat sempit. Tapi kita mengacu kepada pengalaman nabi-nabi pada zaman dulu. Ketika Daniel contohnya, dia begitu tekun ibadahnya. Bahkan dia berdoa 3 kali dalam sehari kepada Tuhan. Dan itu menjadi satu disiplin rohani dilakukan. Tapi kenyataannya Tuhan izinkan Daniel masuk dalam gua singa oleh karena hukuman yang dibuat kepadanya karena dia menyembah Tuhan yang benar. Nah, ini yang luar biasa, saudaraku, bagaimana Daniel. Tapi kenapa Daniel ini tetap tegar? Daniel menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dengan masuknya Daniel ke gua singa oleh karena hukuman yang raja tetapkan. Di sanalah terlihat bagaimana
pertolongan Tuhan yang dahsyat. Di sanalah orang lain menyaksikan bahwa Allah yang disembah Daniel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kadang-kadang kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi Tuhan mau bahwa pengalaman kita itu untuk membawa kita lebih melekat dengan Tuhan. Supaya lebih akrab dengan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya teringat satu pengalaman. Saya adalah hamba Tuhan yang Tuhan tabiskan di organisasi GPD, di mana masa-masa kerusuhan pada Mei dan ada dampak berikutnya pada tahun-tahun sesudah Mei itu, dan kami mengalami kerusuhan itu. Tadinya kami sudah berdoa dengan jemaat Tuhan supaya tanah di samping tempat kami ibadah bisa dibeli. Kami sudah buat proposal, kami sudah kesana kemari cari dana, tapi tidak terlaksana. Bahkan dibilang, brur, pasang lutut. Kami dulu pun begitu, pasang lutut. Itu komentar dari beberapa hamba Tuhan. Sehingga saya pun stop untuk mencari dana untuk kebutuhan perluasan di mana ketika tanah sebelah dibeli, ada tempat parkir. Minimal ada tamu datang dari tidak jauh-jauh parkir. Tapi sebelum kerusuhan itu, kami nggak dapat apa-apa. Jawaban Tuhan nggak terlihat. Tapi waktu sesudah kerusuhan, ada hamba Tuhan dari Singapura. Dia minta supaya saya membantu pelayanan yang ada di Singapura. Menangani salah satu bagian, yaitu pelayanan bahasa Indonesia. Di mana beberapa orang Indonesia yang ada di Singapura itu perlu dilayani. Saudaraku, jadi Tuhan bukakan pelayanan baru walaupun di Depok kami seperti stuck waktu itu. Bahkan untuk hidup saja susah. Untuk makan saja susah. Apalagi untuk keperluan anak-anak sekolah dan sebagainya. Tapi dengan dipanggil saya melayani dalam komunitas orang Indonesia yang ada di Singapura. Di sana Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Kebutuhan sehari-hari Tuhan cukupkan. Bahkan tanah di samping yang kami doakan bisa terbeli. Nah, ini satu hal mujizat Tuhan terjadi. Jadi dalam kondisi kerusuhan, kondisi yang susah secara ekonomi, tapi Tuhan memberikan jawaban. Tanah di sebelah bisa dibeli. Makanya itu belakangan menyusul dan sekarang kalau orang udah tahu bisa parkir pas di samping tempat kita sekarang. Maka adabnya dirubah. Dulu menghadap ke barat, ini hadap ke selatan. Nah, saudaraku, inilah satu gambaran di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan seperti apa? Kebaikan di sini dalam arti kata meningkat secara rohani. Dulu saya berpandangan kalau ketemu orang kaya, saya berpandangan apa yang dia bisa bantu buat saya. Saya kan hamba Tuhan, tidak punya gaji dan sebagainya. Tapi dengan pengalaman-pengalaman di mana Tuhan bawa ke satu pengalaman yang secara
manusia itu susah. Akhirnya mulai pandangan itu pandangan yang berubah. Dulu saya berpikir apa yang saya bisa dapatkan dari seseorang, tapi sekarang apa yang saya berikan buat orang lain. Pandangan itu berubah. Perubahan pandangan ini membuat saya semakin meningkat memahami rencana Allah. Jadi Tuhan baik. Tuhan baik artinya bukan sesuatu yang baik secara manusia, tetapi ada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, kalaupun kita alami hal-hal yang sukar. Saya melihat ke depan bahwa ada rencana Tuhan lagi, lebih dalam lagi, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah, Tuhan mau bahwa ada peningkatan-peningkatan. Bagi siapakah janji Tuhan ini? Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk apa? Untuk kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi. Saya percaya kita semua mengasihi Tuhan. Jadi bagi kita yang mengasihi Tuhan, Allah turut bekerja. Walaupun hal-hal yang sukar, hal yang sulit kita hadapi, tapi ada rencana Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan bisa nyatakan. Satu kesaksian lagi. Saya dulu berpandangan kalau sekolah ke luar negeri itu harus punya uang banyak. Kalau tidak punya uang, nggak mungkin sekolah ke luar negeri. Saudaraku kasih Tuhan, saya diberikan Tuhan kesempatan untuk sekolah misi di Singapura dengan biaya sangat-sangat minim sekali karena sekolah misi yaitu short term course, yaitu artinya uh, sekolah singkat 4 bulan di Singapura. Apa yang saya hadapi saudaraku dalam sekolah ini? Yang saya hadapi itu terutama bagaimana bisa menyerap pelajaran ini yaitu disampaikan dalam bahasa Inggris. Sementara saya sangat terbatas untuk bahasa Inggris. Maka saya menggunakan kamus. Ada 2 macam kamus saya bawa. Kamus bahasa Inggris Indonesia dan kedua kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi itu ketika saya menyerahkan namanya reflection paper, karena wajib itu setiap hari sampaikan. Untuk membuat itu saya sangat sedikit tidur. Jam 12 belum selesai, tapi jam 5 sudah keluar lagi untuk pergi ke sekolah. Begitu bergulir, sehingga ada tambahan ekstra untuk saya belajar. Bukan belajar firman saja, tapi belajar bahasa. Nah, tapi saudaraku, sesudah saya belajar bahasa dan belajar juga knowledge-nya, yaitu tentang firman Tuhan. Dan itu yang membuat tegar sampai hari ini. Sekalipun ada hal yang sulit saya hadapi. Saya begitu optimis sekali. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, tapi Tuhan tetap beserta. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, atau bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan berikan kita kelebihan atau potensi-potensi yang sebelumnya tidak terpikir bahwa itu berarti dalam pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan bagaimana kehendaknya bahwa kita masing-masing adalah orang yang khusus, orang yang Tuhan sudah pilih, orang Tuhan tetapkan dalam rencana Tuhan. Nah, dalam hal ini, saudaraku, kalau kita memahami betul-betul bahwa kita adalah
hamba Tuhan yang punya potensi khusus. Ibarat dokter, kita dokter spesialis. Yang banyak orang-orang yang tadi tidak mengenal Yesus dengan benar, tapi melalui kita, Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan bagaimana menjelaskan Injil itu. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, banyak orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka. Jadi kalau kita mengerti rahasia ini, kita tahu bahwa kita hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita memberikan hidup kita untuk melayani. Apapun profesi kita, tapi kita adalah orang yang disamarkan. Orang yang disamarkan yang secara lahiriah terlihat kita adalah orang bekerja secara sekuler. Tetapi dalam kenyataannya, dalam pandangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang khusus seperti dokter spesialis tadi. Dan potensi-potensi yang Tuhan berikan itu bisa kita gunakan, bisa kita nyatakan bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku, kalau kita menyadari rahasia ini, kita selalu banyak mengucap syukur. Dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, kita belajar mengucap syukur. Dan di sana semakin kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Satu kesaksian lagi sebelum saya akhiri. Saya tidak terpikir sebelumnya bahwa Tuhan pimpin saya ke bangsa-bangsa, bisa melayani bangsa-bangsa. Tapi cara Tuhan sendiri bisa dibawa ke beberapa bangsa-bangsa, melayani di sana. Saya tadinya bahasa Inggris pas-pasan, tapi Roh Kudus tolong. Sehingga ada kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Di luar daripada jangkauan pikiran saya. Tuhan bisa buktikan bahwa Dia berkuasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus bekerja, bertangan, menghidupkan setiap firman-Mu yang kami dengar sama-sama. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu hari sampai selama-lamanya. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.